rubbama a'taka famana'ak wa rubbama mana'aka fa'ataka. Jadi di depan kita ini ada makam seorang wali Allah. Assalamualaikum ya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Assalamualaikum ya wali Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau termasuk ulama yang mengumpulkan dua kiblat keilmuan, yaitu syariat dan juga hakikat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat Jejak Nil dimanapun kalian berada, berjumpa kembali dengan saya Lukman Hakim di Vlog Mesir. Alhamdulillah kita sekarang teman-teman berada di sebuah tempat yang sangat istimewa. Kalau kita tengok di belakang, itu ada sebuah gunung yang namanya Gunung Muqattam, dan kita berada di kaki bukitnya. Dan di kaki bukit Jabal Muqattam ini, Gunung Muqattam ini, terdapat makam-makam orang-orang soleh, para auliya is-solihin, para ulama ya dari berbagai masa. Dan salah satu wali dan juga ulama yang akan kita kunjungi pada hari ini adalah Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang bukunya sedang saya pegang sekarang. Ya, beliau memang terkenal sebagai Shahibul Hikam, yang mengarang atau menulis Al-Hikam Al-Athaiyah, sebuah kitab yang berisikan kata-kata hikmah yang beliau tuangkan langsung dari benih pikirannya ya selama bertahun-tahun menjadi salik dalam thariqah Syadziliyah. Dan di samping makam beliau juga terdapat makam seorang alim, seorang faqih dari mazhab Maliki dan juga Syafi'i yang dikenal sebagai Taqiyuddin Ibnu Daqiq Al-Aid. Insya Allah kita akan berziarah juga ke makamnya. Kemudian di samping sekali dengan makam Ibnu Athaillah As-Sakandari terdapat makam seorang ulama dari mazhab Hanafi juga yang bernama Kamal Ibn Humam rahimahullahu ta'ala. Insya Allah kita akan berkunjung juga ke makamnya. Tapi insya Allah kita akan fokus kepada makam Ibnu Athaillah As-Sakandari yang namanya sangat populer di penjuru dunia. Ayo ikuti saya. Sahabat Jejak Nil, ya, tepat di samping makam Ibnu Athaillah As-Sakandari, di sini ada makam seorang ulama besar. Ya, beliau bukan hanya ulama, tapi juga pernah menjabat sebagai Qadhi Al-Qudah atau Hakim Agung Mesir, ya, hakim tertinggi dalam urusan mazhab Syafi'i pada masa dinasti Mamluk Mesir. Dan beliau ya, kita bisa baca di sana, Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Maqam al-arif billah Syekhul Islam Qadhi Al-Qudah, ya, Syekhul Islam julukannya Qadhi Al-Qudah, Hakim Agung Taqiyuddin Muhammad ibn Ali ibn Wahab Al-Husaini Al-Qushairi, atau yang lebih akrab dikenal sebagai Ibnu Daqiq Al-Aid. Ya, dalam Tabaqat Asy-Syafi'iyah ya, As-Subki mencatat beliau adalah seorang alim, seorang faqih dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau teman-teman baca biografi beliau, baca tarjum beliau, kita akan mendapati pada mulanya beliau ini adalah seorang faqih dalam mazhab Maliki. Ketelitian beliau dalam bidang hadis, tafsir, fikih, dan juga kemampuan beliau dalam istimbat ahkam untuk mengambil hukum, beliau pun bisa memadukan dua mazhab aliran besar ketika itu, yaitu mazhab Maliki dan juga mazhab Syafi'i. Sehingga dalam Tabaqat Malikiyah beliau termasuk ulama besar, dan dalam Tabaqat Asy-Syafi'iyah beliau juga termasuk ulama yang besar. Dan beliau diangkat menjadi seorang Qadhi Al-Qudah atau hakim agung tinggi Mesir ya dalam urusan mazhab Syafi'i. Di zaman Mamluk itu teman-teman, ya, ta'assub mazhab itu masih cukup kental. Artinya setiap ulama itu punya mazhabnya masing-masing. Dan karenanya di pemerintahan Mamluk ya, yang namanya jabatan hakim itu punya 4 sekaligus mazhab. Ada mazhab Maliki, kemudian Hanafi, Syafi'i, dan juga Hanbali. Dan yang tertinggi itu adalah mazhab Syafi'i. Dan Ibnu Daqiq Al-Aid ya punya sebuah karya yang banyak dipakai ya oleh para santri, oleh para thalabul ilmi seluruh dunia ya. Diantaranya adalah Al-Ahkam, syarah daripada Umdatul Ahkam. Di Al-Azhar pun kita memakainya. Juga ada syarah Arba'in An-Nawawi, dan banyak sekali karya-karya beliau yang sampai saat ini ditekuni oleh para penuntut ilmi atau thalabul ilmi dari seluruh dunia. Ya, beliau wafat pada tahun 1302 Masehi atau 702 Hijriah. Hanya beda 7 tahun daripada Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari yang makamnya akan kita kunjungi. Sahabat Jejak Nil, kita masuk ke dalam makam beliau. Ya, masjidnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Insyaallah ba'dain. Insyaallah ba'dain. Salam insyaallah. Ya, ini masjid beliau ya, tempat untuk beribadahnya. Makam beliau dari dalam sini teman-teman. Kita lewat sini ya. Kita datang pagi-pagi
Kalau datang ke sini pagi tidak terlalu ramai, tapi kalau sore itu biasanya ramai banget teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini dia makam beliau ya teman-teman, makam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Assalamualaikum ya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Assalamualaikum ya waliyullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, sahabat Jaknil ya. Jadi di depan kita ini ada makam seorang wali Allah, seorang tokoh sufi sekaligus faqih dalam bidang mazhab Maliki. Dan nama asli beliau ya itu adalah Ahmad ibn Muhammad ibn Abdul Karim ibn Athaillah As-Sakandari. Beliau lahir di Alexandria. Sebagaimana namanya As-Sakandari itu adalah nisbat dari kota Alexandria, sekitar 3 jaman dari kota Kairo. Keluarga beliau, kakek buyut beliau itu adalah ulama. Bahkan kakek beliau yang bernama Abdul Karim itu adalah imam faqih mazhab Maliki di Alexandria. Dan ketika itu ya di Alexandria terdapat 2 kiblat keilmuan ya, satu mazhab Maliki yang sangat populer di sana, dan satu lagi adalah kiblat sufi atau tasawuf yang mana banyak didominasi oleh tarekat Syadziliyah. Di antaranya ada Abul Abbas Al-Mursi, dan Abul Abbas Al-Mursi ini adalah murid langsung daripada Syekh Abdul Hasan Asyadzili ya teman-teman. Ibnu Athaillah As-Sakandari sendiri ya, karena beliau lahir dalam nuansa keilmuan ya, yang mana kakeknya adalah seorang faqih mazhab Maliki, sudah barang tentu Ibnu Athaillah As-Sakandari dari kecil ya itu sudah ditempa dengan ilmu-ilmu syariat, ilmu-ilmu fikih, terutama dalam bidang mazhab Maliki. Dan karenanya Ibnu Athaillah As-Sakandari itu tidak mengenal ilmu hakikat sama sekali. Ya, bahkan beliau menentang sekali dengan keras ya apa yang dilakukan oleh orang-orang sufi dari kalangan atau murid-muridnya Syekh Abil Abbas Al-Mursi. Dan beliau mengisahkan dalam bukunya yang bernama Lataiful Minan, ya beliau bersaksi ya, dulu sebelum beliau menjadi tokoh sufi seperti sekarang, beliau adalah orang yang paling keras menentang ajaran sufi. Sebagaimana kakeknya dulu yang sangat menentang ajaran sufi. Ya. Dan suatu ketika ya beliau bertemu dengan salah satu murid daripada Syekh Abil Abbas Al-Mursi. Terjadilah sebuah diskusi. Tentu ini adalah diskursus ilmiah yang biasa terjadi dia pada zaman tersebut. Tidak ada caci maki, tapi ini benar-benar menggunakan nalar dan juga dalil. Diskusinya cukup alot sehingga membuat Ibnu Athaillah pun mengeluarkan beberapa kata ya. Laisal ilm illa syariah atau illa al-zahir. Enggak ada ilmu kecuali ilmu zahir atau ilmu syariat. Dalam artian Ibnu Athaillah tetap pada prinsipnya. Dia enggak mandang ilmu hakikat itu benar atau ilmu hakikat itu ada. Tapi justru dari munaqasyah ini, dari debat ini membuat Ibnu Athaillah itu jadi kepo ya. Karena seorang penuntut ilmu yang baik itu sebetulnya seperti itu. Ya, kita nggak bisa langsung menilai sesuatu dari luarnya. Kita harus tahu dari dalamnya, benar-benar melihat secara langsung. Karena beliau kepo, datanglah Ibnu Athaillah As-Sakandari ke majelis Abil Abbas Al-Mursi. Ketika sampai di sana, beliau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Abil Abbas Al-Mursi. Ternyata ya yang disampaikan itu adalah hal-hal yang tidak keluar dari ranah syariat. Ya, beliau juga menjelaskan tentang apa itu ilmu syariat, kemudian ilmu hakikat dan juga tahakkuk. Sehingga ketika mendengar apa yang dijelaskan oleh Abil Abbas Al-Mursi, Ibnu Athaillah As-Sakandari pun mulai itu tersentuh hatinya. Dan beliau mulai meraba-raba, mulai memikirkan kembali. Ternyata apa yang disampaikan oleh Abil Abbas Al-Mursi ini sebetulnya adalah ilmu yang belum pernah dia dengar. Dan bahkan ilmu ini, yaitu adalah ilmu yang di luar daripada ekspektasi beliau. Akhirnya apa? Semenjak itu, beliau pun menjadi murid kesayangan daripada Abil Abbas Al-Mursi. Bahkan ya beliau menemani Abil Abbas Al-Mursi kurang lebih 12 tahun. Beliau bermulazamah, bermusahabah, dan beliau menjadi murid kesayangan. Dan menjelang akhir wafatnya Abil Abbas Al-Mursi, beliau berpesan kepada Ibnu Athaillah As-Sakandari, ya wahai anakku ya, kalau kamu tetap berada di jalan ini atau di tarekat Syadziliyah ini, kamu kelak akan menjadi 2 mufti, yaitu mufti dalam mazhab tarekat atau ahli tarekat Syadziliyah dan juga mufti dalam mazhab Maliki. Oke, sahabat Jaknil, ya kita sekarang berada tepat di depan makam ulama lagi. Ini posisinya berada tepat di samping daripada makam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dan makam ini ya milik seorang ulama besar daripada Sada Al-Hanafiyah, pemuka mazhab Hanafi di Mesir yang bernama Kamal Ibn Humam radhiyallahu taala anhu. Dan Kamal Ibn Humam ini seorang ulama ya, seorang faqih yang menguasai banyak cabang ilmu
dari mulai hadis, tafsir, fikih, lughah, ya, dan lain sebagainya. Dan salah satu karya terkenal milik beliau adalah Fathul Qadir Syarh Alal Hidayah, yang sampai saat ini juga dipakai menjadi rujukan oleh para penuntut ilmu di seluruh dunia. Ada kisah menarik mengenai tentang Kamal Ibn Humam ini, teman-teman, dalam kitab Mursyiduz Zuwar ila Quburil Abror karya Syekh Muwaffaqud Ibnu Utsman dikatakan, ya, dikisahkan sebelum beliau meninggal, beliau tuh suka banget membaca Al-Qur'an di depan makam Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari, yang makam tadi habis kita kunjungi. Dan suatu ketika, ya, beliau sedang baca surat Hud, ya, di bagian ayat wa minhum syaqiyyun wa sa'id, dan di antara mereka ada orang-orang yang sengsara dan ada pula orang-orang yang berbahagia. Ya, ketika sampai pada ayat itu, tiba-tiba terdengar suara dari makam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Tidak, ya, wahai Kamal, wahai Ibnu Humam, tidak demikian. Kita semua ini adalah orang-orang yang sa'id, kita adalah orang-orang yang berbahagia. Itu salah satu karomah daripada Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dan hal menarik lainnya, teman-teman, ya, Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam kitabnya Ad-Durar Al-Kamina fil A'yan Al-Miyah Ats-Tsaminah, beliau juga menulis, ya, salah satu karomah daripada Ibnu Athaillah As-Sakandari ini dalam bukunya tersebut. Beliau menukil pendapat Az-Zahabi, ya, seorang ulama besar, ya, pengarang kitab Syiar A'lamun Nubala. Beliau meriwayatkan bahwasanya pernah suatu ketika Ibnu Athaillah itu sedang mengajar di Masjid Al-Azhar, ya, karena beliau memiliki kursi di Masjid Al-Azhar untuk mengajar para murid-muridnya. Dan ketika itu ada 3 orang yang datang ke majlis beliau. Dan 3 orang ini, ya, sebelumnya sudah berkata dalam hatinya, kayak ngeluh gitu ke hatinya. Orang pertama mengeluh, saya kalau misalkan urusan keluarga saya dimudahkan, diselesaikan, saya akan beribadah dengan betul-betul. Orang kedua, kalau saya sholat nih, selama ini saya sholat, saya ibadah, saya puasa, tapi kok gini-gini aja gitu. Dan orang ketiga itu juga sama mengeluhkan, ya, tentang ibadahnya, yang kualitas ibadahnya yang kurang baik. Dan di sela-sela majelis itu, Ibnu Athaillah As-Sakandari tiba-tiba saja nyeletuk, wa minhum man yaqul, di antara mereka ada yang berkata demikian, atau menyebut kisah 3 orang yang mereka berbicara sebenarnya dalam hatinya. Luar biasa, ya, itu karomah daripada Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ya, baik, sahabat Yaknil, dari makam Ibnu Athaillah As-Sakandari kita akan memasuki ribat atau tempat kholwatnya Sayyidah Nafisah. Bisa lihat ada tulisan khalwah Sayyidah Nafisah. Ya, ini adalah tempat pengasingan diri Sayyidah Nafisah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada tulisan nasab beliau, Sayyidah Nafisah binti Sayyidi Hasan Al-Anwar ibn Sayyidi Zaid Al-Ablaj ibn Sayyidina Al-Imam Al-Hasan ibn Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Ya, jadi beliau termasuk cicit Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti inilah, teman-teman, tempat pengasingan diri Sayyidah Nafisah, cicit baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ruangan sekecil ini cukup untuk dipakai 1 orang saja, yaitu untuk sujud dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari, ya, beliau memiliki terminologi khusus dalam masalah uzlah dan juga khalwah. Bagi beliau, sebelum mencapai tingkat khalwah, dia harus terlebih dahulu melewati masa uzlah atau tahap uzlah. Dan menurut beliau, Ibnu Athaillah As-Sakandari, uzlah yang dimaksud ini adalah mengasingkan diri dari masyarakat, dan itu secara maknawi, dalam artian jasad kita mungkin masih bisa berbaur kepada masyarakat, ya, kepada orang-orang, tapi batin kita, hati kita itu sudah terikat kepada Allah, sudah terasingkan kepada manusia. Dan setelah berhasil melalui tahap tersebut, barulah dia bisa mencapai tahap khalwah, ya, atau pengasingan diri yang bertujuan untuk benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memutus rantai atau memutus hubungan dengan manusia. Seperti itu, teman-teman. Sahabat Jaknil, sekarang kita masuki makam salah seorang mu'arikh, muhadis, ulama besar yang mengarang kitab Sirah Nabawiyah. Ya, ini dia makam beliau rahimahullah ta'ala, ya. Beliau bernama Ibn Sayyidinas terkenalnya. Dan Ibn Sayyidinas ini dan karya-karya beliau itu sangat populer, ya, terutama dalam bidang atau kajian Sirah Nabawiyah. Saya pun punya beberapa karangan beliau, yaitu seperti Nurul Uyun fi Talkhis Siratil Aminil Ma'mun sallallahu alaihi wasallam.
Nah, beliau ini keluarga besarnya dari Andalusia, Spanyol, tapi beliau lahir di Mesir. Dan Ibnu Sayyid Anas ini beliau berguru kepada Al-Imam Ibn Daqiq Al-Aid yang terima kami kita kunjungi selama bertahun-tahun. Ya, dan beliau juga berguru kepada ayahnya sendiri. Kita bisa lihat di sini teman-teman, ada biografi beliau ya. Ya, di sini disebutkan ya bagaimana kedudukan ilmiah beliau, kedudukan ilmu beliau ya di hadapan para ulama. Dan dikatakan ya beliau itu termasuk memiliki kemampuan dalam banyak fan ilmu. Ya, diantaranya ini ya, ulum syata, hadis, fikih, nahwu, sirah, sejarah dan lain-lain. Beliau juga mampu menguraikan syair, dan di antara karya-karya beliau yang populer terkenal ya, saya pun ada ya karya beliau di rak buku saya, kitab ini ya Uyunul Athar fi Funun dan Maghazi wa Syama'il Wasiyar, dan juga Nurul Uyun fi Talkhis Siratil Aminil Ma'mun sallallahu alaihi wasallam. Bagi para pemula yang ingin membaca sirah nabawiyah, saya sarankan untuk membaca Nurul Uyun ini karena bahasanya yang cukup mudah dipahami dan juga to the point ya terhadap kisah-kisah atau peristiwa yang dialami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya. Dan beliau ya dikatakan sini ya meninggal pada tahun 734 Hijriah. Dan makamnya, jenazahnya itu dimakamkan di samping makam Sidi Ibn Abi Jamrah rahimahullah ta'ala. Teman-teman ya bisa lihat ini ada makam seorang ulama dari mazhab Maliki, yaitu Sidi Abdullah Ibn Abi Jamrah, yang memiliki karya besar yaitu Mukhtasar Abi Jamrah ya dalam Sahih Bukhari. Beliau termasuk sadah Malikiyah, beliau di antara ulama besar yang diakui keilmuannya dan wafat juga dan dimakamkan di kaki Bukit Mokotom berbarengan dengan ulama-ulama besar lainnya. Ya, sebelum kita tutup episode ini, kita membacakan beberapa petik hikmah ya yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam Al-Athaiyah, yang bagi saya ini petikan yang sangat indah, yang sangat bagus dan sangat menembus di hati. Rubbama a'taka famana'aka, mungkin saja Allah memberimu ya menurut Imam Syarqawi berupa kelezatan dunia, kenikmatan duniawi. Famana'aka, tapi Allah menahanmu dari apa? Dari nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa rubbama mana'aka, dan mungkin saja Allah itu menahanmu dari kenikmatan dunia, kelezatan dunia. Fa'ataka, tapi Allah justru memberimu kenikmatan dalam hal beribadah. Ya. Maknanya apa? Bahwasanya kita sebagai manusia itu jangan hanya melihat lahirianya saja, zahirianya saja, tapi kita harus juga melihat hikmah yang terkandung di dalamnya. Dan Ibnu Athaillah sudah mengajarkan kita, ya jika kita mungkin hidup di dunia ini tidak seberuntung orang-orang yang diberikan kenikmatan dunia, jangan berkecil hati. Bisa jadi Allah sedang memberikan kita kenikmatan yang lain, yaitu apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik ya, dengan khusyuk, sehingga itu akan membawa kita nanti kepada kenikmatan yang hakiki, kenikmatan yang abadi, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin saja yang bisa kita sampaikan teman-teman pada episode kali ini. Mudah-mudahan semua teman-teman semua bisa mengambil hikmah dan juga bisa merefleksikan ya pada diri kita dari tokoh-tokoh yang sudah kita bahas, dari mulai waliullah, sufi, dan juga imam al-madhab al-maliki dan juga Hanafi. Dan bagi teman-teman semua yang suka dengan konten kita, ya silakan komen, like, dan subscribe agar kita semua bisa tetap konsisten dalam membuat konten yang bermanfaat ya. Saya Luqman Hakim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.